Masih bersama kami di Presisi Pagi. Pemirsa, masih dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-79, Kapolda Papua Irjen Pol Patrick R. Renwarin menghadiri kegiatan Puncak Bakti Kesehatan Polri pada Senin 16 Juni 2025. Kegiatan ini merupakan bentuk nyata kepedulian Polri dalam mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat, serta personil Polri dan keluarganya. Acara yang dilaksanakan serentak secara nasional ini juga terhubung melalui Zoom Meeting dengan Mabes Polri dan jajaran Polda seluruh Indonesia. Mengusung tema Polri untuk masyarakat, kegiatan ini menjadi perwujudan komitmen Polri dalam memberikan pelayanan terbaik. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakapolda Papua, para pejabat utama Polda Papua, Kepala Rumah Sakit Bayangkara Tingkat 2 Jayapura, Ketua PMI Provinsi Papua, serta unsur terkait lainnya. Kegiatan ini menjadi wujud nyata komitmen Polri dalam mendukung Indonesia sehat melalui pelayanan kesehatan gratis. Layanan yang diberikan mencakup pemeriksaan umum, gigi, donor darah, vaksinasi, operasi bibir sumbing, pengobatan mata katarak, THT, jantung, hingga hitanan massal. Total 2.748 alat bantu telah disalurkan kepada masyarakat, didukung oleh 576 tenaga kesehatan dari berbagai lini pelayanan. Dalam kegiatan ini, Kapolda Papua juga menyerahkan tali asi secara simbolis kepada berbagai perwakilan masyarakat penerima manfaat. Penerima tali asi antara lain pengemudi ojek daring, pendonor darah anak disabilitas, penyandang tunanetra hingga pasien stunting. Selain itu, Kapolda juga menyerahkan plakat penghargaan kepada Ketua PMI Provinsi Papua sebagai bentuk apresiasi atas kerjasama dalam mendukung kegiatan kemanusiaan Polri. Salah satu pengemudi ojek online yang menerima bantuan menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian yang diberikan oleh Polri. Apresiasi juga datang dari warga lainnya, khususnya para orang tua dari anak-anak disabilitas, menunjukkan dampak positif yang dirasakan langsung oleh masyarakat dari kegiatan ini. Dari Humas Polda Papua melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian menunjukkan komitmen serius dalam mencetak SDM Polri presisi yang unggul dan profesional. Bertepat di Auditorium STIK Lemdiklat Polri, Jakarta, mereka menggelar wisuda S1 Ilmu Kepolisian Angkatan ke-82, S2 Angkatan ke-13, dan Doktor Ilmu Kepolisian pada Selasa 17 Juni 2025. Berkaitan dengan momentum ini, berikut pernyataan resmi dari Kalemdiklat Polri, Komjen Pol Krisnanda Dwi Laksana. Kita semua sadar untuk menjadi polisi itu keutamaannya pada kemanusiaan, keteraturan sosial, dan peradaban. Tentu konteks ini kita harus juga membangun sumber daya manusia yang mahir, terpuji, patuh hukum, dan unggul, atau profesional, cerdas, bermoral, dan modern, sehingga ke depan mereka ini bisa menjadi penjaga kehidupan, pembangun peradaban, dan pejuang kemanusiaan. Karena mau tidak mau, di era yang tadi dikatakan era volatility, unpredictable, complexity, dan ambiguity, atau era VUCA, maka kita semua harus sadar bahwa sumber daya manusia adalah aset utama bangsa, termasuk aset utama Polri, dan pada pendidikanlah tergantung masa depan bangsa juga masa depan Polri. Maka dari pendidikan di STK, PTIK ini, S1, S2, S3 yang mentransformasi, mengkaji, dan mengembangkan ilmu kepolisian, tentu ini akan berbasis pada moralitas dan literasi. Tentu kalau disampaikan bahwa yang pertama, bagaimana kita semua punya integritas. Tentu kita kembali kepada jati diri keutamaannya. Dan bagaimana kita semua sadar untuk menjadi orang-orang atau para petugas atau secara fungsi maupun institusi kepolisian ini bekerja melalui pemolisian untuk memahami, bukan minta dipahami, melayani, bukan dilayani. Sehingga servant leadership akan menjadi model, dan bagaimana kita menjadi orang-orang yang pembelajar sehingga selalu tumbuh dan berkembang, selalu bisa dinamis. Profesional artinya ahli, berbasis ilmu kepolisian. Cerdas artinya kreatif inovatif. Bermoral artinya kita semua
belajar atas dasar kesadaran, tanggung jawab, dan disiplin, dan modern itu dinamis, bisa mengikuti atau setidak-tidaknya satu langkah lebih maju dari perubahan. Pembelajaran di sini ada 3 golongan besar, yaitu yang pertama dasar. Kita semua di lembaga pendidikan ini dasarnya adalah keindonesiaan. Artinya kita mengajarkan konteks kaitan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan kebinekaan. Karena mau tidak mau, kita semua harus menjadi patriot. Yang kedua, menanamkan nilai-nilai kebayangkaraan yang berkaitan dengan Tribrata, Catur Prastia, kode etik, dan juga kaitan dengan Undang-Undang Kepolisian. Ini supaya kita semua sadar bahwa keutamaan polisi di dalam pemolisiannya adalah bagi kemanusiaan, keteraturan sosial, dan peradaban. Dan kita semua juga menyadari bahwa karena di sini mengembangkan ilmu, maka dasar yang kita kembangkan juga diajarkan filsafat ilmu pengetahuan. Yang kedua, kita juga mengajarkan konteks metodologi penelitian dan etika publik sebagai pembelajaran anti korupsi. Kemudian pelajaran atau kurikulum pokok yang inti adalah berkaitan atau berbasis pada ilmu kepolisian. Ilmu kepolisian tadi disampaikan pada orator bahwa salah satu yang kita ikuti adalah ilmu antar bidang yang mempelajari tentang masalah sosial, khususnya yang berkaitan keteraturan sosial, kaitan dengan hukum, penegakan hukum dan keadilan, konteks kejahatan baik yang konvensional, kontemporary, extraordinary, transnasional, bahkan pada forensik kriminal dan lain sebagainya. Juga cyber ya, ini era digital, era media dan lain sebagainya. Kemudian kita di dalam pelajaran pokok ini juga mengajarkan konteks yang berkaitan dengan administrasi kepolisian. Karena mau tidak mau pemolisian adalah segala usaha atau upaya yang dilakukan polisi pada tingkat manajemen maupun tingkat operasional dengan atau tanpa upaya paksa, yang juga melihat pada ranah birokrasi maupun masyarakat. Jadi konteks ini tentu kaitannya juga bagaimana mempelajari tentang masyarakat dan kebudayaannya. Dan kita semua mengembangkan dan mempelajari yang berkaitan dengan pemolisian tadi. Model-model pemolisian yang kita kembangkan, pertama kali berbasis wilayah, seperti Polda, Polres, Polsek, Pospol, Babin Kamtimas, mereka punya wilayah. Yang kedua berbasis fungsi, baik itu fungsi utama, fungsi pendukung maupun fungsional, dan kita juga mengembangkan pemolisian yang berbasis dampak masalah. Konteks ini akar masalah memang bukan urusan kepolisian, tetapi ketika menjadi gangguan keteraturan sosial akan menjadi tugas dan tanggung jawab polisi. Masalah ideologi misalnya, karena ada kebencian, ada konflik lain sebagainya. Masalah politik, polisi tidak berpolitik praktis, tapi ketika ada pemilu, ada lain sebagainya menjadi urusan polisi dan seterusnya. Dan satu lagi mengajarkan pada golongan atau yang ketiga konteks kapita selekta yang berkaitan dengan isu-isu penting yang terjadi dalam masyarakat. Sehingga pembelajaran di STIK PTIK ini benar-benar mentransformasi, mengkaji, mengembangkan ilmu kepolisian agar para peserta didiknya ini mahir, terpuji, patuh hukum, dan unggul yang bisa menjadi polisi yang profesional, cerdas, bermoral, dan modern, dan sesuai harapan bisa menjadi penjaga kehidupan, pembangun peradaban, dan sekaligus pejuang kemanusiaan. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.